Shin Fa Hyang Sutra Teratai episode 1595. Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab ke-17. Pembedaan jasa kebajikan. Melafalkan dan menegakkan sutra ini adalah menjunjung tata gata di atas kepala. Dengan keyakinan dan pemahaman yang mendalam, kita menegakkan benih kebaikan. Kita akan menuai balasan sesuai benihnya. Artinya apabila meyakini bahwa hukum karma tidaklah palsu, maka kita tidak akan melakukan kesalahan dengan berbuat kejahatan. Sekiranya tahu bahwa tubuh Dharma berdiam selamanya, tentu akan bebas dari pandangan nihilisme, dapat memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha, serta menjunjung tubuh Dharma dari tata gata di atas kepala. Hendaknya membangkitkan ikrar agung untuk mengungkapkan harapan mendasar dari Buddha secara bebas, menyebarkan intisari Dharma dan jiwa kebijaksanaannya. Bersungguh hatilah, pahami dengan baik, dengan keyakinan dan pemahaman yang mendalam, kita menegakkan benih kebaikan. Kita akan menuai buah balasan sesuai benihnya. Bersungguh hati menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Benih sebab demikian, kondisi demikian, buah balasan adalah demikian. Ini di kehidupan keseharian kita. Setiap pemikiran, setiap tindakan harus kita perhatikan. Benih sebab demikian, kondisi demikian, buah balasan adalah demikian. Karena setiap kata yang kita ucapkan disebabkan oleh kondisi dan sebab muncul sebersit pemikiran. Kemudian pemikiran ini diucapkan. Orang-orang akan merasakannya. Dengan mengangkat tangan atau mengambil selangkah, kita telah menanam benih sebab. Benih sebab apa yang telah kita ciptakan saat berada di dapur, apa yang ingin kita masak. Ini dimulai dengan menggerakkan tangan kita, menggunakan jenis sayuran apa. Masakan ini mulai dimasak, mulai dari mencuci sayuran, hingga memotongnya dan memasukkannya ke kuali, hingga dihidangkan di atas meja. Hasil akhirnya saat semua menikmatinya. Hayya, terlalu asin. Ini adalah hasil tindakan kita. Saat masak tidak mempertimbangkan tangan kita, kurang bersungguh hati, mengakibatkan saat dihidangkan di atas meja dikritik orang. Coba pikirkan, bukankah ini karena sebersit pemikiran dan sebuah tindakan yang akhirnya menghasilkan akibat demikian? Ini merupakan tindakan yang sangat sederhana. Begitulah kehidupan kita sehari-hari. Apalagi setiap kondisi yang muncul atau keputusan yang diambil. Sebab dan kondisi yang demikian. Apa buah akibatnya jika dilanjutkan? Apa hasilnya? Kita harus memperhatikan sebersit niat ini. Kita harus senantiasa menjaga sebersit niat ini. Sehari-hari kita harus bersungguh hati meyakini. Jika kita setiap hari meyakini dan senantiasa memahami, kita meyakini ajaran Buddha. Kita senantiasa memahami makna mendalam dari Dharma. Dengan keyakinan dan pemikiran yang demikian di dalam hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran kita sepenuhnya meyakini dan memahami secara mendalam. Dengan sendirinya niat pikiran kita, setiap pikiran menimbulkan benih kebaikan. Setiap pikiran kita adalah benih kebaikan. Tindakan yang diperbuat, yang dilakukan, semuanya akan menjalin jodoh baik. Ini disebut pelatihan diri. Sebagai contohnya, masakan yang ditempatkan di meja makan. Kita telusuri kembali ke sumber benihnya, sebabnya ini sangatlah sederhana. Kita harus menerapkan prinsip ini ke dalam pelatihan diri kita. Keyakinan dan pemahaman serta pelatihan diri, tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tidak berbeda dengan pelatihan diri dalam pintu ajaran Buddha, hanya saja berbeda dalam namanya. Maka konsep hukum sebab akibat adalah sama. Oleh itu, kita harus bersungguh hati dalam tindakan kita sehari-hari, apalagi dalam berinteraksi dengan orang dan masalah. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan menuai balasan sesuai benihnya. Kita bersukacita menerima segala yang kita alami. Kita juga harus bersyukur. Hasil dari hal ini telah memperoleh sukacita dari seseorang. Semuanya sempurna. Maka kita harus bersyukur. Ini karena rasa syukur yang kita rasakan adalah hasil dari hal yang diterima oleh orang lain. Hanya karena orang lain bahagia dengan hasilnya, kita dibalas dengan perasaan damai dan bersyukur. Ini semua berhubungan. Balasan setiap orang tergantung penyebabnya. Karena kita memberikan penyebabnya,
Apa yang mereka kembalikan ke kita adalah pesan mengenai bagaimana suatu hal terjadi. Ini adalah bukti bahwa sebab, kondisi, akibat, dan balasan mengikuti satu dengan yang lainnya dalam hidup kita, sebagai sebuah siklus yang berkesinambungan di antara manusia, yaitu sebab, kondisi, akibat, dan balasan. Kita harus percaya bahwa ini apa yang terjadi selama hidup kita dan selama masa pelatihan spiritual kita, dan semua ini yang harus kita sadari sepenuh hati. Artinya apabila meyakini bahwa hukum karma tidaklah palsu, maka kita tidak akan melakukan kesalahan dengan berbuat kejahatan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bagaimana sebab dan akibat berlaku di kehidupan kita. Bagaimana kita berhubungan dengan orang, menangani hal-hal dalam pelatihan spiritual kita. Jika kita memahami sebab dan akibat, kita dapat mengetahuinya dan dapat lebih mempercayainya. Hukum karma dari sebab dan akibat tidak palsu. Itu tergantung dengan sebab yang kita praktikkan. Kita akan mendapatkan kondisi tertentu dan mendapatkan balasan tertentu. Ini pasti. Jadi kita harus sepenuh hati menyadari ini. Jika bisa demikian berhati-hati, kita dalam berperilaku, berkata, dan tindakan tidak akan menciptakan kesalahan yang jahat. Karena kita setiap saat selalu dalam kondisi mengingatkan diri sendiri. Sebuah niat pikiran kecil yang muncul, setiap kata, tindakan akan memiliki hukum karma. Tentu saja kita harus sangatlah berhati-hati di dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga disebut melatih diri. Metode melatih diri adalah demikian, begitu mudah. Ada orang yang mengatakan, saya takut menyuruh saya untuk melatih diri. Sebenarnya melatih diri adalah harus menghadapi prinsip kebenaran dari kehidupan manusia yang sebenarnya. Hanya demikian saja. Melatih diri lebih awal, lebih cepat melatih diri, maka akan lebih cepat untuk mendapatkan ajaran Buddha. Bisa membuat kita cepat untuk memahaminya dan jangan lagi melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan di kehidupan yang akan datang juga demikian, tiada habis-habisnya. Kerisauan dan kegelapan batin ini terjalin dan tertarik terus. Yang paling baik adalah kita memanfaatkan momen sekarang. Dharma Buddha ini bisa meresap ke dalam batin, mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Setiap butir benih semuanya adalah Dharma Bajik di dalam batin kita sendiri. Yang demikian bisa membuat kita setiap saat, setiap ucapan, tindakan yang dilakukan, semuanya adalah untuk memperingatkan diri sendiri. Tahu untuk menebar sebab baik, agar kita bisa di masa depan, arah tujuan hidup kita memiliki sebab dan kondisi yang demikian. Haruslah bersungguh hati. Jadi sekiranya kita memiliki jalinan jodoh baik seperti ini, dengan sendirinya kita akan memahami Dharma. Tanda dari keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Hati kita akan mendalami, memahami Dharma Buddha, substansi dan fenomena ajaran Buddha di dunia. Baik itu ajaran duniawi, cara menjadi manusia, pengetahuan umum di dunia, ataupun setelah memasuki ajaran Buddha, memahami dan menghayati inti dari ajaran Buddha, dari yang dangkal hingga yang lebih dalam. Kita harus melihat apakah kita mempunyai jalinan jodoh terhadap keyakinan dan pemahaman ini. Membuat hati kita benar-benar dengan keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Ini harus dilihat dari kebijaksanaan kita. Membasahi dalam Buddha Dharma. Kita merendam Buddha Dharma seberapa banyak, Anda dapat menyerapnya seberapa banyak. Dengan merendam di dalam Buddha Dharma, Anda baru dapat menerima Dharma. Jadi sekiranya tahu bahwa tubuh Dharma berdiam selamanya, tentu akan bebas dari pandangan nihilisme. Dharma ini kita harus sangat jelas, harus dari dangkal masuk ke dalam, sampai pada mengetahui tubuh Dharma berdiam selamanya. Lihatlah Buddha telah membabarkan Dharma selama 40 tahun, sampai pada setelah 42 tahun baru mulai mengubah arah, mengubah dari kecil ke besar. Namun, bicara tentang ajaran besar langsung membahas tentang sutra teratai. Ini adalah niat dasar Buddha, untuk membuat semua orang mengetahui bahwa di dunia saha penuh dengan kekeruhan. Lahir di dunia saha ini adalah penderitaan. Derita, di mana menderitanya? Menderita pada kebingungan, tersesat sejak awal. Sifat hakiki yang demikian adanya, kita telah ternoda oleh energi keruh, maka telah terbenam di dalam rawa yang kotor.
tapi tidak bisa mengapung ke atas, ataukah telah terkubur di dalam rawa penuh lumpur dan kotor ini. Kita semua orang masih terbenam dalam kebingungan sampai sekarang ini, di tempat yang tidak bersih, penuh dengan energi kotor, bahkan seperti di dalam lubang lumpur yang kotor, terkubur dalam-dalam, tidak bisa mengapung ke atas. Sang Buddha mengetahui persis dengan jelas di dalam lumpur yang kotor ini. Setiap butir bagaikan mutiara berharga. Setiap butir adalah benih teratai. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Hanya saja telah terkubur terlalu dalam. Oleh karena itu Buddha menjelma atau lahir di dunia. Setelah lahir, beliau menjalani kehidupan duniawi. Tahap demi tahap, 8 fase menuju kebudaan. Jika kita analisa, ini adalah 8 tahap kehidupan hingga akhirnya mencapai pencerahan dan menjadi Buddha dengan menampakkan tubuh balasan Sambhogakaya sebagai hasil dari pencapaian pembinaan dirinya telah sempurna. Tubuh balasan Sambhogakaya ini, hati Buddha telah terbuka, menyatu dengan langit, bumi, dan alam semesta dan menjadi satu kesatuan. Inilah sifat hakiki yang demikian adanya, yang telah berkembang sempurna seperti bunga yang sudah mekar dan menghasilkan buah. Benih-benih ini seperti demikian, perasaan seperti ini ketika bunga ini mekar dan buahnya terbentuk, sehingga disebut bunga teratai. Di kolam teratai, kita bisa melihat bunga teratai memiliki buah teratai. Kadang-kadang kita bisa melihat bunga teratai mekar. Pada saat yang sama, kita juga bisa melihat buah teratainya muncul. Buah teratai itu tampak begitu besar, dan di dalamnya berisi 20 hingga 30 benih. 20 hingga 30 benih ini jika kita biarkan di tempat itu, mereka akan menggunakan lumpur itu sebagai nutrisi. Maka akan kembali tumbuh bunga teratai yang sama. Begitu bunga teratai mekar, benihnya juga akan muncul kembali. Inilah karakteristik bunga teratai. Buahnya matang ketika bunganya mekar. Inilah yang akan diberitahukan kepada kita, bahwa setiap orang sudah menemukan hakikat kebudaan. Dari lumpur yang paling dalam, benih-benih itu telah bermunculan. Begitu benih bermunculan dan bermekaran, ia akan segera berbuah. Dan juga sejak kita menemukan ajaran Buddha, kita menerima nutrisi dari ajaran Buddha, dan kita menyerapnya, membuat kita mengetahui, memahami, menerima ajaran Buddha. Kita masih harus kembali ke dalam kolam teratai ini, mengandalkan nutrisi dari lumpur, membuat bunga teratai semakin subur dan bermekaran dengan cepat, dan benihnya lebih banyak. Demikian prinsip kebenaran yang sama. Jadi sutra teratai yang menakjubkan mengharapkan kita bisa bunga bermekaran dan menampakkan buah, mendapatkan buah pencapaian. Melihat bunga bermekaran, maka buahnya keluar. Bodhisattva juga demikian. Karena sudah lama menghirup Dharma Buddha, memahaminya, menyebarkan ajaran Buddha, dia masih kembali ke kerumunan orang banyak, masih harus membimbing para makhluk. Pembinaan dirinya bukanlah dengan memutus samsara, tidak seperti Sravaka. Dia sudah mendengar prinsip kebenaran, tetapi dia hanya menyimpannya buat diri sendiri. Bodhisattva juga mendengar prinsip kebenaran ini. Jadi dia tahu bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki Tathagata. Mereka memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri, sifat hakiki Tatata. Dan mereka percaya bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki Tatata. Mereka dapat memanfaatkan sifat hakiki Tatata dan kebijaksanaan dari pemahaman akan Buddha Dharma masuk ke tengah orang banyak untuk menuntun mereka keluar. Ini adalah karena mereka punya keyakinan. Mereka punya keyakinan dan pemahaman yang memadai. Jadi, bila mengetahui bahwa tubuh Dharma berdiam selamanya, jika keyakinan dan pemahaman kita kokoh, memahami makna di dalam sutra teratai adalah demikian. Setiap orang sama-sama adalah biji teratai dari bunga teratai. Dan biji teratai ini bergantung kepada tempat yang kotor berlumpur ini, untuk menyediakan nutrisi bagi mereka. Dalam kerisauan, tumbuhlah Bodhi. Seperti teratai yang tumbuh dari lumpur yang kotor, prinsip kebenaran yang serupa. Bila sudah memaham dan mengetahui hal ini secara jelas, meskipun berada di lumpur kotor dan tercemar, mereka percaya bahwa tubuh Dharma yang berdiam selamanya
Maka mereka harus percaya diri akan hal ini. Dengan demikian mereka bisa melenyapkan ketidaktahuan. Jika ketidaktahuan sudah dilenyapkan, maka tentu akan bebas dari pandangan nihilisme. Dharma adalah seperti itu, berdiam selamanya, tiada ketidaktahuan, tiada lagi yang butuh untuk dilenyapkan. Kita harus percaya pada diri sendiri, maka tentu akan bebas dari pandangan nihilisme. Kita mempertahankan agar tubuh Dharma kita berdiam selamanya. Diri kita dengan sifat hakiki tata dari Buddha adalah setara. Hanya saja Buddha telah melenyapkan segala ketidaktahuan ini. Karena tiada lagi ketidaktahuan yang perlu dilenyapkan, dia menjadi amat tenang leluasa. Sehingga Bodhisattva juga menapaki arah ini. Mereka paham bahwa tubuh Dharma berdiam selamanya. Tentu akan bebas dari pandangan nihilisme. Mereka tidak lagi memiliki pandangan keruh seperti itu. Karena semua ini telah dilenyapkan, jadi dapat memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Yang paling penting kita sekarang adalah hendak memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Yang paling penting dari bagian naskah sutra ini, yang paling penting dalam bab pembedaan jasa kebajikan adalah kemampuan yang harus kita latih. Yang harus kita dapati adalah demikian, yaitu harus menyadari dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Juga harus lebih mengetahui tubuh Dharma berdiam selamanya. Oleh karena itu, naskah sutra sebelumnya sudah dibahas, meyakini dan memahaminya dengan batin mendalam. Maka akan dapat sering melihat Buddha membabarkan Dharma di puncak burung nasar. Ini sudah memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Juga telah memasuki kediaman Tathagata. Berdiam bersama Buddha. Sang Buddha sering membabarkan Dharma dan membabarkan sutra teratai di puncak burung nasar. Selalu ingin membuat kita mengetahui bahwa walaupun kita berada di dunia saha, sebenarnya kita bagaikan bunga teratai, berada di tempat yang berlumpur. Bagaimana cara mempercantik kolam teratai ini? Agar teratai yang terkubur jauh di dalam rawa dan lumpur dapat mengapung ke atas. Di atas lumpur tumbuh bunga teratai. Bunga teratai telah mekar dan buahnya telah keluar. Ini adalah menyadari dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Pada awalnya benih kita adalah demikian murni dan jernih. Oleh karena itu kita perlu terjun ke tengah orang banyak. Jadi sekarang kita semua tahu tentang prinsip kebenaran ini. Bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki. Bukan hanya kita yang memiliki, orang lain juga sama. Maka kita memiliki misi ini. Kita sudah tahu, tapi orang lain belum tahu. Oleh karena itu, kita memikul tanggung jawab ini. Di atas kepala ada dua kata yang sangat berarti. Kita harus menjunjungnya di atas kepala kita. Kita lihat di negara seperti Afrika dan Amerika Selatan. Orang-orang membawa barang-barang di atas kepala mereka dikarenakan di atas kepala mereka. Serta menjunjung tubuh Dharma dari Tathagata di atas kepala. Tubuh Dharma dari Tathagata seperti berada di atas kepala kita. Di atas kepala kita saja begitu dekat. Kita harus memikul tanggung jawab ini dan sangat berhati-hati menjaga sebersih niat pikiran kita. Karena di atas kepala kita menjunjung tubuh Dharma dari Tathagata. Jadi setiap tindakan kita harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Kita harus senantiasa berikrar demikian. Hendaknya membangkitkan ikrar agung untuk mengungkapkan harapan mendasar dari Buddha secara bebas. Karena setelah Buddha mencapai pencerahan, Buddha memiliki satu harapan atau keinginan. Batin beliau ada satu tanggung jawab, yaitu membabarkan sutra lotus kepada semua makhluk agar dapat memahami bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki Tathagata. Di setiap batin semua orang terdapat sebatang bunga teratai. Bunga teratai yang dapat berbunga di tengah-tengah lumpur. Beliau berharap semua orang dapat memahami ini. Namun beliau sedang menunggu waktu yang tepat. Begitu menunggu 40 tahun sudah berlalu. Sampai jalanan jodoh tidak lagi dapat menunggu. Sehingga inilah saat beliau mengungkapkannya. Saat Buddha membabarkan Dharma. Buddha membabarkan Dharma dengan sepenuh hati. Dan merekrut orang-orang yang dapat menyebarluaskan atau mewariskan Dharma. Sekarang kita sudah setiap orang yang mengambil tanggung jawab ini hendaknya berikrar untuk menyebarluaskan dan mewariskan Dharma.
Jadi kita hendaknya berikrar untuk menyebarluaskan, mewariskan Dharma. Sejak Buddha sudah mengungkapkan isi hati beliau, kehidupan demi kehidupan Buddha di waktu yang lama, sejak masa kalpa tak terhingga, kalpa yang tidak dapat terhitung selamanya. Hanya untuk alasan inilah beliau selalu datang kembali ke dunia. Kehidupan demi kehidupan. Sekarang jalinan jodoh sudah matang, di mana beliau mengungkapkan harapan beliau, dan kita pun hendaknya juga memiliki harapan ini. Karena kita adalah orang-orang yang direkrut oleh Buddha, kita juga hendaknya menyebarluaskan Dharma kehidupan demi kehidupan. Oleh karena itu, menyebarkan intisari Dharma dan jiwa kebijaksanaannya. Oleh karena itu, kita hendaknya memahami dengan sepenuh hati, misi kita adalah menyebarluaskan intisari Dharma dan jiwa kebijaksanaannya. Inilah yang harus kita sebarkan kepada semua orang. Semuanya diharapkan dapat memahami maknanya. Dari kehidupan sehari-hari begitu sederhana. Benih sebab kondisi pendukung dan buahnya saat mulai sudah memberitahu semuanya. Di kehidupan sehari-hari dari benih saat gerakan memasak sepiring sayur sampai menjadi hasil ketika berada di atas meja. Kita semua dapat mengetahui. Saat ini kita mendengar Dharma. Bersungguh hati dalam waktu yang begitu lama. Apakah sayur sudah disuguhkan di atas meja makan? Apakah sudah mencicipi rasa asin atau hambarnya dari sayurnya? Apakah sudah menerimanya? Apakah sudah diserap ke dalam? Nutrisi di dalam sepiring sayur ini apakah sudah dicerna menjadi nutrisi yang masuk ke dalam tubuh? Kita menggunakan logika yang begini sederhana agar semuanya dapat memahaminya. Dapat menyebarkan makna Dharma. Makanan yang kita cerna adalah untuk merawat kehidupan kita. Sedangkan kita di dalam Dharma Buddha menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Adanya kehidupan untuk bisa mendengar Dharma. Inilah Dharma yang didengarkan masuk. Harus kita terapkan di kehidupan kita. Apakah bunga teratai ada di dalam kolam? Apakah sudah muncul ke permukaan kolam? Di permukaan kolam bunga teratai apakah sudah muncul ke atas? Apakah bunga teratainya sudah mulai mekar? Hal ini harus kita pikirkan baik-baik. Mari kita bersungguh hati mengingat kembali naskah sutra sebelumnya. Naskah sutra sebelumnya demikian. Pohon ratna manikam berjajar dalam barisan. Semua pavilion, menara dan bentang alam terbentuk dari ratna manikam. Kumpulan bodhisatwa berada di dalamnya semua. Sekiranya dapat mengamati secara demikian, hendaknya tahu kalau ini adalah tanda dari keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Sutra Teratai Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Di lingkungan itu banyak pohon yang tertata rapi, sebaris demi sebaris. Pohon-pohon ini tumbuh dan akarnya menjalar hingga ke bawah tanah. Pohon-pohon ini sangat rindang. Pohon-pohon yang besar ini tertata seperti ini sebaris demi sebaris. Dan sangat teratur. Akarnya menjalar jauh ke bawah tanah. Dan banyak pavilion dan menara yang dibangun di sana. Ini bagaikan Dharma yang senantiasa kita babarkan. 37 faktor pendukung menuju pencerahan yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. 4 landasan perenungan. 4 usaha benar. 4 landasan kekuatan batin. Banyak ajaran yang dikelompokkan di dalamnya. Ajaran yang paling mendasar yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita adalah 37 faktor pendukung menuju pencerahan. Sebenarnya ini hanyalah angka dari praktek yang mendasar. Ada banyak ajaran Buddha yang teratur. Kita sudah membahas tentang ini sebelumnya. Para bodhisatwa, para maha bodhisatwa juga semesti mengikuti aturan dan etika seperti ini. Ini berlaku untuk semua bodhisatwa. Bukan berarti bodhisatwa di atas aturan ini. Mereka harus mengikuti aturan ini dan terus berada di jalurnya. Jadi kita mesti bersungguh hati dan berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari. Sekiranya dapat mengamatinya secara demikian, kalau kita bisa menggunakan apa yang tertera dalam sutra ini dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa memiliki pandangan demikian, maka Dharma akan menjadi tak terpisahkan dari kehidupan kita. Kita akan menyadari prinsip kebenaran dari segala hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita akan mengamatinya secara demikian karena semua ini ada di sekitar kita. Hendaknya tahu kalau ini adalah tanda dari keyakinan dan pemahaman yang mendalam.
Mengenai keyakinan dan pemahaman yang mendalam ini, kita senantiasa membahas tentang ini sebelumnya. Semua ini sangat penting. Hanya lewat keyakinan dan pemahaman yang mendalam, kita akan bisa memahami prinsipnya. Naskah sutra berikut menyebutkan, selanjutnya, sesudah Tathagata Parinirwana, sekiranya ada orang yang mendengarkan sutra ini dan tidak menjelek-jelekannya, malah membangkitkan perasaan ikut bersukacita, engkau hendaknya tahu bahwa ini menunjukkan kalau orang ini telah memiliki tanda dari keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Lebih-lebih lagi kalau membaca, melafalkan, menerima dan menegakkannya. Orang ini sedang menjunjung Tathagata di atas kepalanya. Sutra Teratai Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Naskah demikian setelah dilihat harus mengingatnya. Jadi, selanjutnya sesudah Tathagata Parinirwana, sebagaimana semua metode ajaran sebelumnya, teratur dan jelas, para praktisi demi menjunjung, menerima dan menegakkan segala metode pelajaran, berikrar untuk mempraktekkan pada masa kekeruan dunia sesudah Buddha Parinirwana. Yang paling penting harus tahu bahwa dalam wujud penampilannya sudah meninggalkan kita lebih dari 2000-an tahun yang lalu. Buddha sudah memasuki parinirwana lebih dari 2000 tahunan yang lalu. Ajaran yang kita bahas sebelumnya benar-benar berurutan dalam urutan yang jelas. Meskipun Buddha memasuki parinirwana, tetapi sebagaimana semua metode ajaran sebelumnya teratur dan jelas, hal-hal ini semuanya sangat jelas. Semua pavilion, menara, dan bentang alam di dalamnya ingin memberitahukan kepada kita bahwa semuanya mengacu pada ajaran. Semua pohon berjajar dalam barisan. Segala sesuatu di sekitarnya mengacu pada ajaran dalam urutan yang jelas. Jadi, kita sebagai seorang praktisi, orang yang mempelajari Dharma, para praktisi demi menjunjung dan menerima dan menegakkan segala metode ajaran, kita harus menerima dan menegakkan Dharma ini. Kita harus mengingat di dalam batin kita. Kita setiap orang memiliki tanggung jawab, berikrar untuk mempraktikannya sesudah Buddha Parinirwana. Ini berlaku untuk kita sekarang. Tanggung jawab kita sangat berat. Buddha telah memasuki parinirwana lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kita bisa mendengar Dharma saat ini, kita harus menyadari. Karena kita sekarang berada di era kekeruhan. Buddha membabarkan Sutra Lotus adalah sebagai respon terhadap kekeruhan dunia. Dalam lumpur yang kotor dan udara yang keruh, kita harus berusaha sebaik mungkin bunga teratai bisa tumbuh di atas lumpur. Dengan sungguh-sungguh memuliakannya. Kita seharusnya menggunakan lumpur ini untuk membuat bunga teratai mekar. Jadi kita pada saat ini di zaman sekarang, berapa banyak bodhisatwa dunia? Ini adalah bunga teratai mekar di atas lumpur. Begitu banyak orang demikian bersumbangsi tanpa pamrih. Ini adalah bunga teratai yang sedang mekar. Semua orang mengutarakan cinta kasih mereka. Jadi sekiranya ada orang yang mendengarkan sutra ini dan tidak menjelek-jelekannya, malah membangkitkan perasaan ikut bersukacita, ini sangat penting. Sekiranya ada orang yang mendengarkan sutra ini dan tidak menjelek-jelekannya, malah membangkitkan perasaan ikut bersukacita agar pada masa kekurangan dunia nanti, mendengarkan sutra dapat mendatangkan kedamaian pada tubuh dan batin, tidak menjelek-jelekannya. Lebih-lebih dapat membangkitkan perasaan ikut bersukacita. Tidak menjelek-jelekannya dapat mengikuti Dharma benar dan bersukacita pada era setelah Buddha Parinirwana. Kita di tempat ini di tengah kekuruhan demikian. Kita mendengarkan Dharma. Setelah mendengarkan Dharma, batin kita kedamaian pada tubuh dan batin sangat bersukacita, sangat leluasa. Walaupun beberapa jam duduk di sana, pikiran tetap tidak tergoyahkan. Damai dan tenang dan leluasa. Seperti inilah bersukacita. Dengan sendirinya tidak akan memfitnah, karena saya menyerap Dharma. Saya fokus menyerap Dharma ke dalam hati, maka disebut memiliki prinsip kebenaran. Tidak ada fitnah. Ini karena menerima prinsip kebenaran, tidak menjelek-jelekan. Jika tidak sanggup menerima prinsip kebenaran, dia tidak akan tahan duduk, mendengar pun tidak akan meresapnya. Pada saat yang bersamaan akan merasa muak, sehingga tidak akan tahan duduk, tidak meresap apa yang didengar, tidak mau menerima apa yang didengar. Yang demikian menunjukkan tidak hormat terhadap Dharma, karena tidak hormat, sehingga dia akan menjelek-jelekan. Ketika Anda bersedia datang mendengar, ini sebagai bukti dengan sukacita menerima Sutra Pitaka, maka
bukan hanya tidak menjelek-jelekan, lebih-lebih lagi dapat membangkitkan perasaan ikut bersukacita. Setelah kita semua mendengar Dharma dan ingin mempraktekannya dengan tindakan nyata, saya akan melakukannya. Melihat orang lain melakukan, orang yang akan melakukan, saya memujinya. Saya bersukacita. Saya akan membangkitkan perasaan ikut bersukacita dan turut serta melakukan. Demikianlah setelah mendengar Dharma, batin dipenuhi sukacita. Maka jika memiliki perasaan sukacita, maka tidak akan menjelek-jelekan. Dapat mengikuti Dharma benar, membangkitkan perasaan sukacita. Artinya bersukacita, adakah hal yang lebih menyenangkan daripada kebahagiaan ini? Pokoknya bersukacita, ikut menuruti mengikuti. Sukacita, gembira, bahagia. Artinya setelah Tathagata Parinirwana dapat digulirkan dan diwariskan terus. Ketika mendengarkan sutra teratai ini langsung muncul perasaan ikut bersukacita. Dari batin mendalam merasa senang dan gembira, sama sekali tiada pembangkangan. Juga tidak menjelek-jelekannya. Sehingga ikut memiliki makna yakni menuruti, yaitu mengikuti. Anda berbuat demikian karena merasakan sukacita. Saya juga merasakan sukacita ketika melakukannya bersama Anda. Mengikuti sukacita adalah gembira, bahagia. Ketika Anda berbuat atau Anda melihat yang lain melakukannya, dalam batin akan timbul rasa gembira dan sukacita. Baik mendengar dan melihat ataupun melakukan, batinnya akan selalu dipenuhi sukacita. Artinya setelah Tathagata Parinirwana dapat digulirkan dan diwariskan terus. Kita memiliki tanggung jawab, kita mendengar Dharma, kita bersukacita. Tanggung jawab kita seharusnya adalah untuk menggulirkan dan mewariskannya. Sehingga kita tidak hanya mendengarnya, ketika mendengarkan sutra teratai ini langsung muncul perasaan ikut bersukacita. Diri kita sendiri akan merasakan sukacita, dari batin mendalam merasa senang dan gembira. Yang timbul dari dalam batin adalah rasa sukacita. Rasa senang tersebut, senang adalah kebahagiaan. Apabila diperincikan, kebahagiaan adalah masuk ke dalam lubuk batin yang paling dalam, sehingga disebut sebagai batin mendalam. Rasa sukacita ini menjamah lubuk hati kita yang paling dalam. Kita tidak hanya memiliki keyakinan saja, tetapi dari dalam hati kita menerima. Yang penting sesuai dengan kita, maka kita akan bersukacita. Bukan hanya rasa sukacita dari mendengar, dengar hingga menaruhnya ke dalam batin, kemudian sukacita. Inilah yang disebut sebagai senang dan gembira. Sama sekali tiada pembangkangan, sehingga batin kita merasakan sukacita yang sangat mendalam ketika menerimanya. Telah memasuki batin. Batin kita bagaimana kita bisa bertentangan dengan bagian sutra ini dan memfitnahnya? Tentu tidak. Maka sikap demikian adalah juga tidak menjelek-jelekannya. Batin kita akan sangat jelas, sehingga engkau hendaknya tahu bahwa ini menunjukkan kalau orang ini telah memiliki tanda dari keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Lebih-lebih lagi kalau membaca, melafalkan, menerima, dan menegakkannya. Ini juga dinamakan tanda dari keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Apalagi kalau dapat membaca, melafalkan, menerima, dan menegakkannya. Orang-orang yang ikut bersukacita seperti ini lebih-lebih lagi kalau menerima, menegakkan, meyakini, dan memahaminya. Kita sudah mempunyai kepercayaan yang mendalam. Kita sudah mengerti bahwa di dalam wujud Dharma ini, di dalam semua pavilion, menara, dan bentang alam, terdapat Dharma yang mengandung prinsip kebenaran. Di hati kita sangat jelas. Kita semua sudah mengetahuinya. Ini disebut tanda dari keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Kegunaan dari Dharma yang ada di dalamnya, kosakatanya dan hal yang lain-lain. Kita semua mengerti dan memahami dengan sangat jelas. Tidak hanya semata-mata sudah mengerti. Dharma yang didengar juga dimasukkan ke dalam hati. Kita memahami Dharma ini. Kita juga secara berulang-ulang membaca dan melafalkannya. Seperti kita sedang membaca sutra makna tanpa batas, secara tidak putus terus-menerus kembali untuk membacanya. Pemahaman seperti ini, makna yang terkandung di dalam makna tanpa batas, namun kita masih terus membaca sutra teratai. Kita terus melafalkannya. Ini adalah tidak terputus, terus membaca dan melafalkannya, menerima dan menegakkannya. Kita juga menghormati pembukaan sutra teratai. Tata krama ini masih harus terus dipertahankan. Hakikat kebenaran itulah kesusilaan. Jika Anda menerima prinsip kebenarannya, maka Anda harus mempraktekkan etika ini. Jadi kita bukan bersujud kepada
kata pengantar sutra teratai atau hanya membaca sutra makna tanpa batas. Beginilah ladang pelatihan kita. Setiap pagi selalu melakukan ceramah pagi seperti ini. Jadi membaca, melafalkan, menerima, dan menegakkannya kita selalu mengikuti siklus ini. Jadi ini juga dinamakan tanda dari keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Ini juga disebut sebagai tanda dari keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Kita terus-menerus mengikuti siklus pengajaran ini. Tanda dari keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Apalagi kalau sudah dapat membaca, melafalkan, menerima, dan menegakkan. Kita sudah memahami keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Tapi kita masih selalu mengikuti siklus ini. Membaca, melafalkan, menerima, dan menegakkannya. Jadi, orang-orang yang ikut bersukacita seperti ini lebih-lebih lagi kalau menerima, menegakkan, meyakini, dan memahaminya. Kita tanpa hati mempraktikkan dalam tindakan nyata, tanpa hati menerima dan menegakkannya. Jadi, hendaknya tahu menentukan adanya pemahaman yang mendalam. Artinya, sesudah Buddha parinirwana, orang-orang yang mendengarkan sutra dan timbul perasaan ikut bersukacita, itu sama seperti orang yang sekarang mendengarkan sutra ini, lalu meyakini dan memahaminya dengan batin mendalam, membayangkan layaknya Buddha masih berada di dunia ini. Jadi kita tahu bahwa Dharma ini tanpa henti, dengan siklus yang seperti ini setiap hari. Oleh karena itu kita dapat menentukan bahwa orang ini memiliki keyakinan yang mendalam dan pemahaman yang mendalam, serta pemahaman yang mendalam terhadap ajaran dalam sutra ini. Artinya sesudah Buddha parinirwana orang-orang yang mendengarkan sutra, kita dapat mengetahui bahwa siapa yang mendengar sutra ini. Setelah Buddha parinirwana akan timbul perasaan ikut bersukacita. Itu sama seperti orang yang sekarang mendengarkan sutra ini. Pada masa Sang Buddha, kita sekarang berada di masa pada saat di mana Sang Buddha telah parinirwana. Dan bagian sutra ini membahas tentang sama seperti sekarang. Sama seperti sekarang berarti Sang Buddha masih hidup. Di puncak burung nasar mendengarkan pembabaran sutra tidak ada perbedaan. Yang kita dengar saat sini dan yang diajarkan Sang Buddha perasaannya tidak berbeda. Maka meyakini dan memahaminya dengan batin mendalam. Pada saat itu ketulusan mendengarkan sutra dengan pemahaman serta keyakinan saat ini mendengarkan sutra adalah sama. Hati yang kita miliki adalah sama. Buddha menggunakan hati seperti ini untuk mengungkapkan harapan mendasarnya. Kita menggunakan hati yang tulus untuk menerima ajaran tersebut. Oleh sebab itu membayangkan layaknya Buddha masih berada di dunia ini. Jadi kita berpikir seperti ini, seolah-olah Buddha berada di sana. Masih terus membabarkan sutra lotus, sama seperti kita berada di puncak burung nasar, sedang mendengarkan sutra, prinsip yang sama. Maka orang ini sedang menjunjung tata gata di atas kepalanya, mendengarkan ajaran Buddha Dharma dengan suasana hati seperti ini. Orang ini sedang menjunjung tata gata di atas kepalanya. Sutra ini menunjukkan kebijaksanaan Buddha, esensi dan karakteristik dari tubuh Dharma tata gata. Sutra ini adalah seluruh tubuh tata gata. Menerima dan menegakkan sutra ini disebut dengan menjunjung tata gata di atas kepala. Ini adalah analogi. Sutra ini menunjukkan kebijaksanaan Buddha. Kita harus memiliki keyakinan teguh terhadap esensi dan karakteristik dari tubuh Dharma tata gata. Setiap bagian dari sutra mengungkapkan kebijaksanaan Buddha, esensi dan karakteristik dari tubuh Dharma tata gata, selalu lengkap dalam sutra ini. Sutra ini adalah Dharma tata gata. Prinsip dari sutra ini adalah esensi dari Dharma. Jadi, sutra ini adalah seluruh tubuh tata gata. Sutra teratai menakjubkan ini adalah seluruh tubuh Buddha. Menerima dan menegakkan sutra ini disebut dengan menjunjung tata gata di atas kepala. Di atas kepala kita adalah esensi Buddha Dharma yang kita tegakkan. Ini semua adalah dalam pikiran kita. Inilah bagaimana kita harus berpikir. Kita harus memahami prinsip ini. Melalui masalah yang kita hadapi sehari-hari, kita harus menggunakan hati yang penuh hormat. Dengan ikut bersukacita, kita dapat meyakini dan memahami dengan batin mendalam. Memiliki tekad hati yang kokoh, apalagi jika ditambah dengan melafalkan dan menegakkan sutra ini. Itu bagaikan tubuh Dharma dari Buddha yang senantiasa berada di atas kepala kita. Sehingga dengan ikut bersukacita, kita dapat memahami dan meyakini dengan batin mendalam. Asalkan setelah mendengarkan sutra ini merasa sukacita, maka kita tahu, dia telah meyakini dan memahami dengan batin mendalam. Tidak ada keraguan, ikut bersukacita,
bersedia mendengarkan, serap ke dalam batin, merasa bahagia. Ini dinamakan sukacita Dharma, sehingga memiliki tekad hati yang kokoh. Jika dalam sutra ini bisa memahami dengan tuntas, ikrar dan tekad yang dibangkitkannya, tekad hatinya akan kokoh. Kita sendiri juga perlu merefleksi, apakah tekad kita kokoh? Apakah kita bertekad yang luhur dan luas? Apakah masuk ke dalam batin kita? Sehingga apalagi jika ditambah dengan melafalkan dan menegakkan sutra ini. Apalagi bersedia dengan sering diceramah pagi. Siklus ini sutra makna tanpa batas, sutra teratai, terus mengulang. Setiap hari diceramah pagi. Demikian menerima dan menegakkan melafalkan. Apa kita demikian? Jika demikian, maka pahala kebajikan sangat besar. Karena kita telah memahami Dharma, menghormati sutra. Ini merupakan menjunjung tata gata di atas kepala. Sehingga itu bagaikan tubuh Dharma dari Buddha, senantiasa berada di atas kepala. Seharusnya semua orang memahami, berharap semua orang lebih bersungguh hati. Yang seharusnya disampaikan ke semua orang, berharap semua orang memahami, paham, mendengarkan. Seharusnya semua orang lebih bersungguh hati. Dalam kehidupan keseharian, harus tahu tindakan dan niat pikiran ini. Semuanya terjadi dalam kehidupan. Ajaran ini merupakan ajaran tubuh Dharma dan jiwa kebijaksanaan Buddha. Jika kita menggunakan ini untuk menjalani kehidupan, waktu kita, kehidupan kita, semuanya ada pada sutra teratai. Sehingga semua orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.